Samsat Cibadak Sukabumi ini memang kalau keseharian ada fluktuasinya Pak ya. Biasanya kalau hari Senin itu karena mulai hari baru di satu minggu relatif lebih banyak biasanya Senin ya. Biasanya lebih banyak kalau Senin, Selasa, sekarang Selasa ya. Nah biasanya agak sedikit kurang dari Senin biasanya. Oh gitu, ini segini sudah agak kurang ya, padahal aslinya penuh. Biasanya sepenuh dan juga biasanya kalau ada program ya, program relaksasi pajak itu juga mengundang akan lebih banyak masyarakat untuk melaksanakan transaksi pembayaran pajak terutama. Pembayaran pajak, oke. Jadi ini sebenarnya pemirsa ini mungkin hanya seperempatnya saja atau bahkan mungkin setengahnya saja ya. Karena sehari-harinya memang di sini penuh. Ya. Karena meliputi layanan mana saja Pak ini Pak? Di Kabupaten Sukabumi ini ada 2 pelayanan Samsat. Yang satu di Cibadak di sini, yang kedua di Pelabuhan Ratu. Kabupaten Sukabumi meliputi 47 kecamatan, di mana 17 kecamatan itu masuk wilayah Pelabuhan Ratu dan 30 kecamatan ada di wilayah kerja Cibadak. Berarti di sini 30 kecamatan. 30 kecamatan yang merupakan wilayah Sukabumi bagian utara ya dan tengah gitu. Utara tengah itu adanya di sini, 38 kecamatan. Betul. Kalau total kurang lebih Pak, berapa STNK yang jumlah kendaraan bermotor ya, kurang lebih 370.000 kendaraan bermotor itu di 30 kecamatan ini. 30 kecamatan, roda 2, roda 4. Roda 4 kurang lebih, roda 4-nya sekitar 10%. Oh 10%-nya roda 4, sedangkan sebagian besarnya 90% roda 2. Susah ya Pak ngurusnya? Ya lumayan Pak, karena banyak sampai ke pelosok-pelosok. Sampai ke pelosok-pelosok ya. Jadi ini intinya bahwa pemirsa dan Mania Mega Suara bahwa kita di sini ingin mengetahui bahwa sebenarnya ada program yang ini luar biasa. Di satu sisi memang Pak ya, negara yang membutuhkan pajak. Betul ya, negara membutuhkan pajak. Nah untuk itu partisipasi masyarakat kan bebas-bebas saja ya Pak ya. Ya. Orang nggak bayar pajak boleh kan? Sebenarnya boleh nggak? Tapi ditangkap nggak Pak? Saya tanya ke polisi dulu. Ketika ada seseorang terkena di yang melanggar lah atau ketika ada operasi segala macam, kepolisian menindak tidak untuk yang pajaknya belum dibayarkan? Baik, kalau untuk di jalan, kami sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di Satuan Lalu Lintas, apabila kendaraan atau surat-surat tersebut masa berlakunya habis 5 tahun. 5 tahun sekali, tidak didaftar ulang di Samsat kita, dan kemudian selama 2 tahun berturut-turut akan dihapus. Jadi nomornya itu dihapus. Ya, data kendaraan. Dari data rekident. 2 tahun berturut-turut. Selama 5 tahun. 5 tahun habis. Pas ganti STNK 5 kaleng. Kalau orang Sukabumi itu ganti daun bahasanya. Ganti daun. Ganti kaleng gitu. Ganti kaleng itu kalau seandainya, jadi kepolisian akan menindak nggak? Ya, pertanyaannya itu. Kalau ketika secara registrasi dan identifikasi kami tindak. Oh kena dong berarti ya, karena sudah dihapus berarti tidak terdaftar di negara kendaraan tersebut. Oh karena sudah 5 tahun ya Pak ya. 5 tahun tambah 2 tahun, dari 7 tahun. 7 tahun tidak diurus, maka kepolisian akan menindaknya. Tercatat sebagai kendaraan apa? Pencurian atau apa? Legal. Bodong. Nggak ada sosoknya kan jadi. Terdaftar. Ini dia. Karena itu dari Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan pasal 74 menyatakan bahwa apabila kendaraan bermotor itu 5 tahun setelah habis masa STNK ditambah dengan 2 tahun tidak melakukan registrasi, dihapus dari daftar residen dan dianggap kendaraan bodong. Pemirsa, ini ya yang belum ngurus ini, di samping kita harus berpartisipasi dalam pajak. Kalau ini kan pajak daerah ya Pak ya? Maksudnya? Ya, pajak daerah provinsi. Daerah provinsi. Tapi juga ada kontribusi terhadap penerimaan pendapatan kabupaten kota. Kabupaten kota, ya maksudnya gitu. Intinya walaupun ini banyak masyarakat memang yang melihatnya bahwa ngapain saya bayar pajak? Untuk pembangunan kemana saya nggak tahu, untuk dipakai apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, barangkali begini pemirsa MKS TV dan juga Mania Mega Suara dimanapun Anda berada, kita maklumi bahwa pembiayaan pembangunan daerah itu bersumber dari pajak Pak, sebagian besar, sekitar 90% terutama provinsi dan kabupaten kota. Nah, sumber pendapatan 90% itu ditopang dari pajak ya. Pajak, betul. Nah, dalam hal ini
PKB, pajak kendaraan bermotor, biaya balik kendaraan bermotor merupakan satu jenis kewenangan provinsi pajaknya. Tetapi ada kontribusi terhadap penerimaan kabupaten kota. Betul. Dalam bentuk dana bagi hasil. 30% ya merupakan kabupaten kota. Nah ini kalau kita provinsi punya 5 jenis pajak ya, kontribusinya cukup besar terhadap pendapatan kabupaten, melebihi dari pendapatan asli kabupaten sendiri. Nah itu dia. Jadi intinya jangan bilang bahwa apa yang Anda bayarkan dari pajak kendaraan bermotor itu tidak ada manfaatnya, karena ini dipakai untuk pembangunan. Kalau Anda lewat jembatan di depan sini, betul. Dari mana biayanya? Gitu ya, begitu ya Pak ya. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa ada sih yang berpikir bahwa ngapain saya bayar gitu. Satu, ketika ada masalah itu tadi bodong kendaraan. Kedua, ketika ada kecelakaan ya Pak ya. Iya. Pengaruhnya kalau ketika ada terjadi kecelakaan nih Pak, dari Jasara Harja akan bertindak apa? Tidak dibayarkan atau gimana Pak? Nah, seperti ini Pak. Di Samsat itu kan pajak itu ada komponen-komponennya ya. Salah satunya ketika kita membayar pajak kendaraan bermotor itu ada yang namanya SWDKLLJ. Nah, SWDKLJ itu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi begitu kita bayar pajak, otomatis itu terlindungi sebagai perlindungan dasar kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, jadi kalau pajaknya tidak dibayar, ya Jasara Harja juga tidak bisa dong, gitu ya. Iya, karena ya itu tadi, selain untuk pembangunan, ya juga ada perlindungan dasarnya tuh kecelakaan lalu lintas dari Jasara Harja. Gitu. Jadi intinya bahwa selain membantu pembangunan, ya Pak ya, itu juga melindungi diri sendiri. Satu, ketika ada kecelakaan. Kedua, melindungi juga dari kita dianggap sebagai kendaraan bodong. Intinya kan gitu ya Pak ya. Kenapa kita harus rutin membayar pajak yang terdiri dari tahunan? Ya. Setiap tahun yang bentuknya tahunan, dan khususnya 5 tahunan. Ya. 5 tahunan kalau pajak di kaleng ya. Kaleng itu istilahnya tuh. Jadi intinya pemirsa dan Mania Mega Suara, bukan tidak ada artinya ketika Anda membayarkan pajak kendaraan bermotor Anda, termasuk untuk keselamatan Anda di jalan, begitu. Itu kalau seandainya ditemukan ketika kecelakaan, klaimnya jadi berdasarkan STNK, Pak. Iya, jadi ketika ada kejadian kecelakaan, yang pertama harus lapor polisi dulu. Kita ada laporan polisi, kita akan cek juga apakah terkait dengan pajak kendaraan bermotornya yang ada STNK-nya itu masih berlaku. Ya, kalau misalkan masih berlaku, kita bayarkan. Kalau klaimnya tidak, bisa dibayarkan. Kalau tidak, kita minta segera dibayarkan dulu, dilunasi dulu pajak. Oh gitu. Ya. Jadi kan ya repot juga gitu kan. Klaim yang didapatkan itu malah nanti habis. Iya. Intinya kan begitu ya Pak ya. Betul. Dan juga Mijal, kita tidak mengharapkan adanya kecelakaan ya Bapak-bapak ya. Tapi kan ini kalaupun sampai terjadi, jangan sampai pengurusan ini akhirnya mandek karena STNK-nya tidak kita bayarkan, itu pajak kendaraan bermotornya tidak kita bayarkan. Nah, Pak, ini terkait dengan layanan. Kita kembali ke layanan di sini. Ada yang bilang bahwa ngurus pembayaran pajak kendaraan bermotor itu susah, bea balik nama itu susah. Sebenarnya itu belum lagi katanya ada calo. Benar nggak Pak? Baik, kita bedakan dulu Pak. Tapi kan ini beda tugas nih. Ya betul. Ya, dari kecelakaan kita beda tugas. Kita di tadi kalau tadi kita sudah tahu fungsi masing-masing ya. Pembayaran pajak itu bahwa memang untuk pembangunan. Oke. Karena kami di Samsat ini 3 instansi. Betul. Kami di Bapenda Provinsi yang berkaitan dengan pengurusan pelayanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Ya. Nanti Jasara Harja kaitan dengan klaim asuransi kecelakaan lalu lintas ya. Dan juga dari Mitra Polri kaitan dengan registrasi identifikasi. Nah, kemudian sebelum saya jawab ke sana, layanan kita pun juga bukan hanya Samsat Induk ini saja Pak. Tapi juga kita ada pendekatan ke masyarakat kewilayahan ya, yaitu dengan kita ada Samsat Outlet di Segaranten sana. Selatan ya. Outlet. Kemudian kita juga ada Samsat Cicurug. Itu sifatnya hanya pelayanan yang tahunan. Oh tahunan, oke. Ya, tahunan aja. Kalau selain tahunan harus ke Induk ke sini. Ya. Karena ada proses regiden, ada cek fisik segala macam. Cek fisik. Ya. Kemudian kita juga ada pelayanan Samsat mobil keliling. Beberapa titik jadwalnya ada ya. Dari mulai selatan dari mulai timur ke barat ya, itu ada beberapa titik lah ya. Kemudian juga kita ada Samsat Dor, Samsat Gedor, Samdor yang diminta oleh beberapa kecamatan yang memang jauh dari jangkauan pelayanan di lapangan. Samdor itu
Itu khusus untuk melayani kecamatan-kecamatan yang dimintakan oleh Pak Camat Camat. Oh. Karena masih banyak yang Maksudnya dari door to kita, door. door to door. Oke. Minta jadwalnya kita datang. Ya. Oh. Artinya kita semua dilayani. 30 kecamatan kita layani, tidak ada alasan untuk kita layani. Meskipun jauh ya. Yang terjauh mana Pak? Yang terjauh ya itu Pak Misalnya Cidolog ya, selatan itu Cidolog, Curug apa? Di mana lagi? Curug Kembar. Curug Kembar ya, Curug Kembar. Curug Kembar, Dari oke. selatan tuh, perbatasan Cianjur. Mhm. Nah, kembali ke tadi, Pak, bahwa kalau dari pelayanan pajaknya sendiri PKB misalkan ya, itu kita sudah memberikan kemudahan-kemudahan ya. Jadi untuk bayar pajak sendiri kita bisa melakukan secara online. Oke. Ya kan? Baik itu bisa mobil banking, bisa juga di Alfat, Indomaret, di ATM, di perbankan. Hanya cukup dengan download aplikasi Sambara namanya, Samsat Mobil Jawa Barat ya. Itu langsung kelihatan di situ, tinggal masukin plat nomor, ketahuan berapa pajaknya, berapa itunya. Nanti di situ bisa minta keluar nomor itu untuk transaksi lah gitu ya. Itu bisa langsung bayar baik secara secara mobil banking maupun secara langsung di Alfamart Indomaret ataupun di ATM. Nah, jadi untuk bayar pajak itu sebetulnya mudah ya. Cuma nanti mungkin di mitra kami di polisian ada namanya regiden. Di regiden itu antara lain mensyaratkan harus ada ya KTP pemilik karena memang kaitan dengan mungkin Pemilikan kendaraan. Pemilikan, betul, legalitasnya. Betul. Oke. Jadi kalau pajak sendiri simpel, tapi begitu di mitra karena bagaimanapun di dalam SKPD pajak itu kan juga di belakangnya ada STNK kan, ya ada registrasi. Ya, Nah, ya. barangkali itu bisa dijelaskan oleh Pak Baur. Iya, ya. Pak, kalau itu berarti memang sesulit itu kan? Jadi ketika kayak misalnya Samdor nih Pak, Baik, kalau untuk dari kalau di sini kan pemeriksaan bisa cukup lengkap dari pihak Siap. kepolisian. Iya. Tapi ketika harus melayaninya dengan entah itu keliling, entah itu outlet, entah itu apakah memang petugas kepolisian juga ada di lokasi? Ada juga. Oh, pasti Ada. selalu ada. Ada. Nah, yang dicek apa aja, Pak? Nah, kalau untuk tahunan kita hanya dengan STNK dan KTP aja. Kalau tahunan. Iya. Nah, Itu gunanya KTP kan data NIK tersebut terintegrasi dengan di data Erikor Lantas. mhm. Apabila nanti ada app tilang, itu sudah terkonek Oke. identitas tersebut Ya. KTP harus sama dengan ini, Pak. dengan di STNK. Dengan di STNK. Betul. Nah, ketika dia, nah ini kan akhirnya kita ke program kita biaya balik Betul. nama. Ketika kita membeli nih kendaraan, ya kan, membeli kendaraan dari orang lain, second berarti gitu ya. Itu kan KTP-nya bukan KTP kita. Ya, Nah, KTP ini nama SNK seperti ya. apa itu, Pak? Ya kita sarankan untuk balik nama. Ya, itu baik nama. Aha. Balik nama. Itu boleh pakai KTP yang orang lama dulu Enggak, sementara nih. KTP yang lama itu diabaikan saja. Konsentrasi ke KTP tujuan atau yang pemilik yang baru. Kan dibalik nama. Harus Iya. balik nama. Kalau balik nama, Kalau maksudnya. balik nama. Kalau belum balik nama, Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nggak bisa harus. nggak bisa. Tetap harus pakai KTP asli. Betul. Karena pentingnya NIK itu terintegrasi, Pak. Oh. Mungkin Nah, terus gimana dong ngurusnya, Pak? Ya, kita sarankan di satu balik sisi nama. dilema juga sebenarnya bahwa kita kan pengen ya pajak itu masuk gitu, Betul. ya kan? Makanya kan ini kan ada program biaya nama gratis. Nah, Iya. kesempatan yang rekan-rekan yang membeli motor second, nah kesempatan sekarang karena ada diskon kan. Jadi Gratis. ditiadakan biaya beli namanya. Oh, dibebaskan. Ya, Bebas. tapi jangan lupa bukan semuanya bebas. Bebas. Di antara BBN itu kalau motor Pak, nanti penjelasannya Pak. Oh, Kita iya. harus break dulu. Pemirsa, MJ TV dan Mania Mega Suara, ini pembicaraan kita semakin menarik. Nanti kita juga sampai kepada apa itu yang kita sebut dengan pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor jilid 2. Tetap di ruang tamu MGS. Jadi tadi BPNKB 2 Pak. Ruang tamu MGS TV dan Radio Mega Suara Sukabumi kembali kita lanjutkan, dan tentu saja kita masih berada di kantor Samsat Cibadak Sukabumi, dan kita masih bersama Kepala P3D Wilayah Sukabumi 1 Cibadak Yadi, kemudian Kepala Perwakilan Jasara Harja Sukabumi Bapak Rulo Ulih Toto Surbakti, dan juga Baur STNK Polres Sukabumi Bapak Aibda Didik, dan juga Polresta Sukabumi Kota Aibtu Jaka. Dan pemirsa, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah sangat menarik ketika ada yang
disebut dengan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor 2, jilid 2. Benar jilid 2, Pak? Baik. Mungkin begini untuk pemirsa dan Jilid juga 2 itu kan kesannya gini ya, misalnya lanjutan. Nah. Bukan Baik, ya? bisa saya sampaikan pada Oke. kalian. Jadi salah satu jenis pajak provinsi, kewenangan provinsi ya, adalah bea balik nama kendaraan bermotor. Kita singkat BBNKB. Nah, BBNKB itu sebetulnya ada 2 jenis. Oh. Ada BBNKB 1, ada BBNKB 2. Oh, jadi ini bukan jilid. Bukan. Salah. Ya. Pak Didik yang ngasih tahu. Tapi boleh juga, boleh juga. Nanti saya jelaskan. Boleh juga disebut. Cuma dalam konteks ini kita pahami dulu bahwa Iya. ini beda jenis ya. BBNKB 1 adalah kendaraan yang betul-betul baru dari dealer. Oh, ya. Baru kan? Tuh pemirsa, jadi bukan jilid ya, bukan Ya. jilid 1-2 ya. Itu Oke. yang satu. Tapi boleh lah disebut jilid ya. Boleh. Ini saya jelaskan. Nah, kemudian yang BBNKB 2 itu adalah kepemilikan kedua, ketiga dan seterusnya. Oh. Setelah ke 1. Oke. Ya kan? Nah, kalau ke 1 BBNKB 1 itu besar pajaknya 12,5% dari nilai jual. Jadi kita beli mobil Grass BBNKB 1. BNKB 1. Oke. Nah, kalau second ya, BN2. itu BBNKB 2. Kalau bahasa Sukabumi di sini ada namanya kendaraan tilas tapi raos gitu. Tilas. Tilas tapi raos. Maksudnya bekas tapi masih enak dipakai. Oh, gitu. iya. Masih enak dipakai, layak dipakai. Iya. Itu BBNKB 2. BBNKB 2 itu besarnya 1% dari nilai jual kendaraan bermotor NJKB. Contoh kalau misalkan harga mobil bekas Iya. 100 juta misalnya ya. Itu kalau kondisi normal belum ada program ya pemutihan program pembebasan BBNKB 2 itu mesti dikenakan BBNKB 2 sebesar 1% dari NJKB. Kalau misalkan 100 juta berarti 1 juta. 1 juta. Nah, jadi ada keuntungannya 1% kita free. Oke. Karena program BBNKB 2 ini adalah pembebasan dari pokok dan denda. Bukan hanya pokok aja, denda juga sama tidak ada lagi itu ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Tapi jangan salah diartikan. Karena di masyarakat dibilangnya ini bebas gitu kan. Bebas Salah, proses bukan. BBNKB. Balik nama bebas semuanya. Nggak begitu Enggak. karena masih ada yang namanya penerimaan negara bukan pajak, PNBP itu. di mitra kami di Bapaur. Oke. Yaitu ganti buku BPKB ya, ganti STNK. STNK, Plat plat nomor. nomor. Nah, itu masih PNBP. Penerimaan Itu negara bukan pajak. Tetap dikenakan. Betul, masih dikenakan. Wajib. Ya. Yang hilang adalah Jenis BBNKB 2-nya. Nah, tadi kan ada pertanyaan, kenapa? Kan di sini gini, Pak. Jadi di sekarang itu di masyarakat, jangankan yang BPKB-nya dimiliki, pasti laku, ya. Kendaraan yang BPKB di leasing pun dijual belikan laku di masyarakat itu, ya. Oleh karena itu kita arahkan supaya selain tertib administrasi kepemilikan bermotor, juga kan nanti untuk menjamin keamanan yang bersangkutan juga ya. Itu supaya dibalik namakan dan balik nama mumpung digratiskan gitu kan. Iya. Berlaku dari mulai 1 November sekarang udah berlalu 8 hari ya, sampai dengan 23 Desember 2022. Ya. Tadi ada benar juga kata Pak Baur, katakan ini merupakan perpanjangan. Karena kami pun di tahun ini sudah menggulirkan yaitu program pemutihan pajak kendaraan motor yang sudah dilakukan di bulan Juli dan Agustus tahun ini. Oke. Jadi ini merupakan perpanjangan tapi hanya 1 poin saja. Oh ya. Kalau yang lama kan serba bebas, serba diskon ya. Nah, Semuanya diskon dan bebas dan diskon. Bebas dari pokok ya. Pokok itu cukup yang nunggak-nunggak nih cuma tahun ke-5 aja yang dibebaskan sampai tahun sebelumnya. Itu yang program lama. Berikut dendanya. Kemudian juga bebas BBNKB 2 yang lama ya. Ya. Dan juga itu bebas untuk ya balik nama ya gitu. Termasuk diskon, ada yang bayar pajaknya belum waktunya ya. Terus tukiat yang bayar pajak dikasih diskon loh yang yang kebijakan lama. Nah, sekarang ya ini juga merupakan juga bisa disebut perpanjangan, cuma tidak semua diperpanjang. Hanya satu aja yaitu bebas BBNKB 2. BNKB 2. Kalau untuk asuransinya enggak? Enggak, kalau Tetap ya. asuransinya Iya enggak, dong. tetap. Enggak boleh itu mah kan tetap harus Iya, sebagai masukkan untuk perlindungan negara dasarnya. sebagai perlindungan ya, sebagai perlindungan. Nah, kalau tadi kaitannya dengan kita mau beli tilas Motor, tapi raos. Ini Pak Polisi yang tahu ini. Ya. Apa syarat-syaratnya dan apa namanya ya? Yang Persyaratan harus kita BBM. perhatikan Baik. ketika kita beli tilas tapi raos tadi itu, Pak. Baik. Untuk persyaratan proses balik nama atau BBN 2, yang pertama itu KTP tujuan atau KTP yang baru atas nama yang kedua sekarang. KTP yang lama abaikan aja. Oke, jadi saya beli dari Pak Yadi Ya. mobil atas nama sebelumnya Yadi Cahyadi. Ya. Abaikan, saya Abaikan. langsung urus itu begitu beli. Begitu beli lebih bagus. Begitu beli lebih bagus. Kita langsung rubah ke Ilham gitu. Betul. Oke, kemudian
Kemudian STNK asli, BPKB, kwitansi jual beli yang bermaterai 10.000. Misalnya isi materai itu dari Bapak Yadi ke Pak Ilham. Akte jual belinya. Oke, Kemudian harus disertakan. Betul. Oke. Kemudian cek fisik kendaraan wajib hadir untuk diregistrasi dan identifikasi. Tapi Pak Yadinya nggak perlu ikutan. Nggak perlu, abaikan saya aja. ya. Abaikan Saya aja. Oke. Kemudian faktur yang Pemilik baru. nempel di BPKB itu wajib kita ambil dulu karena nanti proses penggantian BPKB. Ya. Betul. Itu di sana itu ada pen BP untuk STNK, pen BP untuk TNKB, dan pen BP untuk BPKB. BPKB. R2 dan R4. R2 Beda-beda. dan R4. Oh, beda-beda. Beda-beda Kalau yang nominalnya. R2 itu untuk STNK itu 100.000, R4 itu 200, kalau TNKB R2 itu 100.000, R2 itu 60.000, BPKB R4 itu 375, untuk BPKB R2 itu 225. 225. Oh, Betul. oke. Jadi total kalau seandainya kita bikin baru nih dengan Iya. harga jual yang tadi itu satu kendaraan itu berdasarkan tahun berarti, Pak? Berdasarkan jenis kendaraannya Jenis ya. kendaraan. Tinggal jenis kendaraannya. R2 R4 aja kita. R2 R4. Sudah jelas, Oh, betul, gitu. PNBP-nya. Jadi sebenarnya tidak sulit ya, Pak? Tidak sulit. Tidak sulit. Prosesnya tidak sulit. KTP yang lama Abaikan Pak Yadi, aja. nggak perlu kita bawa ya. Tidak perlu. Karena sudah ada akte jual beli kan? Oh, yang penting ada akte Akte jual beli. tadi. Kalau kita dari leasing Dari finance, atau dari finance dan lain dari sebagainya, maksudnya kita beli di apa namanya Showroom. showroom gitu. nggak apa-apa. Yang penting kita ada pembentukan kwitansi itu sudah sah atau pemindah kepemilikan Aha. dari atas nama A ke atas nama B. Oh Tidak gitu. apa-apa. Ya, jadi intinya jangan sampai bahwa ini tidak kita lakukan karena ini akan berakibat ketika nanti kita kesulitan mau memperpanjang loh sebenarnya. Betul. Tahun ke depannya. Harus nyari Pak Yadi. Pak Yadi udah pindah ke Manokwari. Apalagi nanti Pak Yadi itu sudah diblokir kendaraannya. Jadi atas nama Pak Yadi, saya kan udah nggak memiliki kendaraan lagi, jadi saya Iya, yakin daripada lah. dia kena progresif Betul. gitu kan. Ya. Biasanya kan gitu ya. Betul. Iya. Seorang pemilik pertama akan langsung memblokir Ya, kebanyakan bahwa kita kendaraan blokir. saya sudah dijual. Betul. Ya. Nah, itu kesulitannya. Harus wajib balik nama pemilik keduanya. Oh, sayanya harus langsung betul, balik nama. otomatis. Jadi sebetulnya Pak secara hitung-hitungan matematika juga diuntungkan balik nama itu. Diuntungkan juga. Contoh misalkan yang tadi saya beli, saya jual ke Bapak ya. Nah saya kan lapor ke Samsat, saya blokir. Ya, Itu ya. otomatis menjadi progresif kelima. Karena pengenaan untuk progresif pertama, kepemilikan pertama itu 1,75% dari NJKB. Aha. Setiap kenaikan progresifnya 0,5 dan kepemilikan kelima menjadi 3,75. Artinya 2% selisihnya. Tuh. Jadi kalau misalkan harga mobilnya tadi 100 juta, ya kan? Nah itu kalau progresif kelima jadi 3.750.000. Padahal kalau progresif ke satu, Kalau progresif satu, iya 1.750.000, selisih 2 juta. ya ya. Saya- Nah itu kalau kondisi normatif nggak ada program, belum lagi harus dibalik namanya 1%, 1 juta nih kan? Ya ya. Itu udah 3 juta kan selisihnya. Nah mumpung sekarang program, berarti 3 juta tadi adalah bebas. Bebas. Dan menjadi kepemilikan sesuai dengan kepemilikannya. Kalau dia masih belum punya berarti ke satu. Kalau dia sudah punya satu ya itu ya kedua gitu kan. Ya ya. Jadi lebih diuntungkan secara kalkulasi ekonomi juga. Betul. Dan Ya. memang pasti seseorang yang punya mobil kemudian udah dijual pasti langsung akan memblokir kan. Betul. Pasti Itu blokir. akan terjadi kesulitan. Itu yang Betul. jelas akan terjadi kesulitan bagi Ya. pemilik baru. Apalagi kalau seandainya itu udah pindah pula kan. Betul. Nyarinya kemana? Jadi ini program bukan hanya sekedar program untuk secara ekonomi, tapi juga secara tadi hukum ya kepemilikan dan di kemudahan terutama. Dipermudah, ya apalagi gitu kan. Ya ya ya. Silakan manfaatkan. Tapi memang hanya gratis itunya aja Pak. Yang dibebaskan Betul. hanya itunya. Iya memang karena Lain-lain dong. program kan sudah ada Pak sebelum Di pandemi bulan Juli. Pak. Oh, iya, 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 iya. Sudah. Juli, Triple Agustus. untung, ya kita. Oh ya, triple untung. Triple Kita untung ingat banget tahun triple kemarin itu untung. triple untung. Programnya sama seperti yang pemutihan bulan Juli Agustus kemarin. Tapi nampaknya di sini masyarakat masih belum banyak yang bisa manfaatkan. Kenapa memang ada yang kesini sambil marah-marah gitu? Pak, katanya gratis gitu. Enggak. Ada juga salah satu Ada, kita iya. menemukan. Bener, Pak? Ada. Kita menemukan. Biasanya apa untuk jenis Ya, yang Pak, informasi kan ini gratis semua. Kenapa harus bayar BPKB, STNK dan plat nomor gitu? Setelah bayar pajak, begitu mau ditagih untuk PNBP Dikasir, BPKB, dikasir. kaget. Loh, Kaget. apalagi Pak ini? Nah, Ya. kebanyakan mereka belum paham. Ya, dikirim? Padahal kita udah sosialisasi, ya. ya, udah. Gitu. Ini program memang dari
Gubernur Oh ya. pusat. tahun udah beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi. Sebelum pandemi, Pandemi Sudah, kita sudah. ada program namanya double untung. Pas pandemi 2020 2021 kemarin kita sebut triple untung. Kemarin Juli Oh, iya, Agustus iya. kita sebut pemutihan. Intinya sama aja. Oh sama Serba aja bebas, ya, serba diskon. sebenarnya. Oke. Iya. Jadi itu yang harus dipahami oleh pemirsa dan Iya. pendengar. Dan kita sudah jelaskan Radio. sosialisasi kemanapun dia termasuk ke yang online maupun juga ya virtual ataupun juga langsung ke kecamatan ya mungkin dengan para kepala desa dengan perangkat-perangkatnya kita sudah sampaikan hati-hati menjelaskan ke masyarakat karena pemutihan ini disangka semuanya bebas gitu ya gratis ya bagian gratis itulah jenis pajak tadi BBNKB 2 BBNKB-nya yang digratiskan tapi PNBP-nya masih gitu kan. Ya masih tetap sama. Iya. Sama Masih. Baru semua nanti Pak. Dikenakan. Sesuai dengan nama Pak Ilham. Tapi ada penurunan nggak sih Pak pajak tuh sebenarnya? Semakin lama semakin misalnya nih apalagi udah dioper Pajaknya. Nilai jual yang ada. kaitan dengan tilas tadi gitu. Kalau Tilas, pajak PKB-nya, pakai karena PKB itu kan dasarnya termasuk perhitungan dari usia kendaraan. Itu tuh semakin tahun semakin sini semakin berkurang. Makin Ya, turun meskipun kan. kalau meskipun pengenaannya 1,75 misalkan ya, Ya. persen kan dari pokok NJKB-nya. Tapi seiring usia, karena kita menerbitkan nilai jual kendaraan bermotor itu tiap tahun, ya tiap tahun. Ada yang tiap tahun turun ya. Ada yang tiap tahun mungkin ada setahun tuh masih bisa bertahan seperti itu masih ada ya. Tergantung kondisi pasar. Ya. Pak kalau terkait dengan kepatuhan nih, saya mau tanya kepatuhan Baik. warga untuk Cibadak ini seperti Ya. apa Pak? Baik, jadi untuk Mania Megaswara dan juga pemirsa MKS TV di mana berada, poin yang kita ingin sampaikan adalah bagaimana kita menjadi patuh gitu kan, kepatuhan masyarakat. Karena kalau lebih katakanlah di jalan ditilang itu kan lebih tidak mengenakan. Tapi bagaimana kita sadar terhadap kewajiban masyarakat untuk membayar pajak. Karena ada slogan di kita, pajakmu untuk Jawa Barat dan Sukabumi, untuk kemajuan daerah. Kemajuan daerah. Ya, Oke. Tingkatnya kalau saya sampaikan 1 sih sampai masih 10 Pak. Kalau kita nilai 1 sampai 10. saya barangkali saya bisa sampaikan dari data saja ya. Nah, iya data. Jadi dari 370.000 tadi ya, itu masih sekitar 160 ribuan yang nunggak pajak. Yang termasuk kita sebut KTMDU, tidak masyarakat daftar ulang. Ada 30%-an ya Pak ya? Kurang lebih antara 40-45% lah. 40 sampai 40. Masih tinggi ya. Meskipun program digulirkan tiap tahun, tapi ternyata tingkat partisipasi masyarakat atau tingkat ketaatan juga masih cukup tinggi. Polisi berhak nggak Pak? Ngegedor satu-satu rumah Pak? Belum bayar pajak. Bukan tugasnya Pak. Kalau Ada ada petugasnya. Bener, saya tuh gini loh Ya. Pak. Saya itu pernah dapat Ada Orang petugasnya panggilan dari ya? Panggilan ya? WA, dapat Oh, WA bentuknya. Ya. otomatis. Ya. Pertama surat Pak, surat. Iya. Surat. Kendaraan nomor sekian belum bayar pajak. Itu memang ada program dari Samsat Pak? Atau gimana Pak? Suratnya betul dari kita. ada. Iya, ada Ya, berarti itu ya. Ada. Malah kita pun juga ada tim penelusur non ASN ya. Kita latih di sini, kita merupakan perwakilan dari kecamatan-kecamatan karena mereka yang tahu. Kita kasih surat cinta ya. Memberitahu ke masyarakat bahwa Anda belum bayar bayar gitu kan. Dan silakan Anda bayar di tempat-tempat layanan gitu kan. Oh. Nah, itu ada setiap tahun kita lakukan. Tapi didampingi sama polisi dong, ngerinya galak loh. Enggak, Pak. itu kan- Galak loh. Bener kan ya Pak? Enggak. Enggak galak. Enggak perlu didampingi Pak polisi Bukan. gitu. Nggak perlu. Bukan masanya lagi galak. Karena Galak. kan kita kepingin Lain. tingkat kesadaran masyarakat meningkatkan. Iya, Ya. enggak maksudnya yang galak tuh masyarakatnya. Masyarakat. Iya ketika ditagih nih Ah, iya. masyarakatnya Iya, perlu didampingi nggak sama polisi? Jadi gini Pak, izin Ya. untuk saran saya apabila udah dijual kendaraan tersebut harus segera datang ke Samsat, diblokir. Nah, Itu karena apa? karena tidak blokir waktu penjualan tidak diblokir. Tadi tagihan ada Nah, terus. dikira tuh masih ada nama itu gitu. Tagihan datang terus. Oh, Tim Makanya saran penelusur kita datang dia. kalau sudah dijual mobil tersebut harus segera diblokir ke Samsat. oke. Nanti tidak akan ada Tagihan. Gitu. Ya. Itu akan ada terus Pak ya? Selama Indonesia itu ya, akan data pasti- yang ada di kami di Samsat itu tuh merupakan data awal pada saat pendaftaran regiden awal. Iya karena itu Ya. kan online ya Pak ya. Ya, KTP artinya online. kalau ya, di masyarakat itu kan biasa saya itu ya, berpindah tangan dijual belikan. Sepanjang yang bersangkutan tidak melapor ke kita, tidak melaporkan bahwa itu sudah dipindah tangan kan, ya kita akan terus nagih ke yang data lama, yaitu data di data kita. Iya. Terus. Makanya oleh karena itu segera disarankan masyarakat seperti kata pajak ya. segera. Iya, segera di diblokir. segera diblokir. Data Oke, kita Samsat. lanjutkan kembali nanti dan pemirsa MGS TV
serta Mania Mega Suara, kita lanjutkan kembali pembicaraan kita dalam ruang tamu di Samsat Cibadak sesaat lagi. Mania Mega Suara, kita masih di ruang tamu dan masih berada di ruang tamunya Samsat Cibadak ya. Kita masih bersama Kapus P3D Wilayah Sukabumi 1, Bapak Yadi Cahyadi, ya. Kemudian juga Kepala Jasa Raja Perwakilan Sukabumi, Bapak Rulo Ulih Toto Surbakti, dan juga Baur STNK Polres Sukabumi, Aibda Didik, dan juga Polresta Sukabumi Kota, Aibtu Jaka. Tadi kita banyak sudah melihat pemirsa ya, dan Mania Mega Suara, bagaimana dan apa pentingnya bagi kendaraan kita. Nah sekarang bagi kita sendiri, karena bukan, jangan salah, di STNK kita ini itu ada yang disebut tadi sudah disampaikan, ada SWD KLLJ. Susah kali nyebutnya. Ya, nah itu urusannya adalah dengan ketika nauzubillah min dzalik, ketika ada kecelakaan dan lain sebagainya. Pak Rulo mungkin bisa dijelaskan Pak, SWD KLJ ini keuntungan dan kerugian apabila kita tidak mengurus pajak kendaraan kita. Siap. Terutama juga tidak segera menggantikannya ketika terjadi transaksi jual beli, itu apa Pak? Iya, jadi yang pertama saya menjelaskan bahwa tugas pokok Jasara Harja itu kan yang pertama mengelola dana sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Okay. Nah itu Undang-Undang 34 tahun 1964. Kalau yang satu lagi mengelola iuran wajib. Nah itu nanti yang plat kuning, yang kendaraan umum. Nah itu berdasarkan Undang-Undang 33 tahun 1964. Nah dikelolalah, setelah dikelola dananya dihimpun. Nah dari sana akan disalurkan, diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan, ya, dan penumpang umum. Jadi ketika pemirsa membayar pajaknya, wajib pajak membayar pajaknya, maka otomatis dapat membantu bersama-sama untuk memberikan santunan nanti dari negara, ya. Ya itu tadi. Nah keuntungannya ketika balik nama nih, langsung ya balik nama. Kalau kejadian kecelakaannya, biasanya kepolisian kejadian kecelakaan kan harus kita wajib membawa surat-surat kendaraan nih, ya, STNK, SIM segala macam. Kalau misalkan ternyata kecelakaan tidak ditemukan atau belum dibalik namakan, kan atas nama kendaraan yang lama nih pemiliknya, masih atas nama Pak Yadi Cahyadi, sementara yang kecelakaan adalah Pulan Winpulan, gitu. Jadi itu nggak bisa diurus Pak, nggak bisa dibayarkan. Tetap bisa kita bayarkan, hanya saja jadinya memperhambat. Jadi di kepolisian ketika kita cek gitu ya datanya, yang awal, informasi awal kan dari surat-surat yang ditemukan pada saat kejadian kecelakaan masih atas nama yang lama. Sedangkan ketika hubungin bukan saya Pak, saya udah jual. Nah itu yang akhirnya keuntungannya kalau balik nama mempermudah proses klaim nanti kecelakaannya. Identifikasi informasi data awal itu segera ditemukan oleh pihak kepolisian. Kami juga bisa langsung jemput bola, memberikan, menyerahkan santunan meninggal dunianya, gitu. Misalkan kalau korban meninggal dunia, atau pada saat untuk korban dibawa ke rumah sakit. Nah, pada saat kita nanti mengeluarkan surat jaminan biaya perawatan. Nah, itu juga kalau udah balik nama enak. Walaupun misalkan yang kecelakaan bukan pemiliknya, tapi kan setidaknya masih ada kerabat. Misalkan pemiliknya yang atas nama bapaknya, kecelakaan mungkin anaknya, itu masih bisa lebih mempermudah lah informasi data awal untuk mengurus kecelakaan. Betul. Jangan sampai nanti itu bisa nggak Pak diklaim oleh pemilik kendaraan yang lama akhirnya? Iya, nggak bisa. Tapi tetap nggak bisa ya. Bisa. Karena itu kan sesuai dengan korbannya. Data kecelakaan dari kepolisian kan, misalnya korbannya atas nama Mr. X, ya kan? Pemilik lamanya adalah Mr. Y, tetap nggak bisa Mr. Y walaupun belum diblokir loh Pak. Tetap tidak bisa. Tetap nggak bisa ya. Tetap tidak bisa. Kan tetap dilihat hubungannya, ya. Karena akhirnya jangan sampai nanti menggantung-gantung ya di kepolisian, biasanya ketemunya jadinya Mr. X. Karena nggak tahu ini korbannya siapa namanya. Ditelusurin nggak bisa. Iya, ditelusuri susah. Jadi kita pun dari Jasara Harja menyerahkan santunannya terhambat, gitu. Padahal itu kan haknya masyarakat untuk mendapatkan santunan Jasara Harja setelah membayar pajak. Betul. Oke. Pak, kalau santunannya besarnya berapa sih Pak? Ya, untuk meninggal dunia, santunan yang diserahkan oleh Jasara Harja untuk ahli warisnya yang sah itu sebesar 50 juta rupiah. 50 juta rupiah. 50 juta rupiah. Untuk biaya perawatan luka-luka yang dirawat di rumah sakit. Jadi hanya di rumah sakit ya.
Kalau dibawa ke tukang pijet, Patah tukang tulang, nggak boleh itu ya? nggak dijamin jasa raja. Jadi bawa ke rumah sakit, kita sudah kerjasama dengan rumah sakit ya. Tapi rumah sakitnya bebas, maksudnya Bebas. selama itu rumah sakit kan? Nah, selama itu rumah sakit, Kalau kita seandainya sudah maaf, dibawanya adalah misalnya gitu ya, spesialis itu harus ke Jakarta gitu Pak, gimana? Tetap kita dibayarkan jamin, Pak? Oh, tetap oke, kita oke, jamin, oke. kita bayarkan karena kita sistemnya udah online. Aha. Begitu misalkan nanti dirujuk nih kecelakaannya di Bogor misalkan, Nah, atau di dibawa ke Sukabumi. Sukabumi, itu bisa. Tetap. Berkasnya bisa dilimpahkan. Atau kecelakaannya di Manokwari sekalipun. Bisa dirawat Dibawa. atau ahli waris korban ternyata di Manowari, Jasara Harja ada di Papua juga, ada perwakilan Manowari juga. Oh, tetap akan dibayarkan. Kita tetap ya, Pak, bayarkan, kita limpahkan berkasnya secara online, real time, Ya. jadi tidak menghambat. Ya. Itulah salah satunya pentingnya Anda tetap membayarkan pajak kendaraan Anda Betul. itu. Karena kalau memang tidak dibayarkan tetap nggak bisa Pak ya. Harus Tetap tidak dilunasin bisa, dulu ya Pak. lunasi dulu. Nah itu kadang-kadang di kita kan begitu ya, Marah-marah duluan, Pak. iya marah-marah dulu, haknya duluan yang diutamakan, padahal kewajibannya, waduh belum dilunasi, bayar pajaknya belum. Ya, gitu. ya. Oke. Nah, sementara kalau bagi kepolisian Pak, fungsi dari kita tetap segera Register dan identifikasi. meregister kemudian membalik nama itu apa Pak? Bagi kepolisian apa Pak? Fungsinya Pak? Yang lebih pentingnya tuh di mananya Pak? Dan syarat-syaratnya apabila memang dia di luar Polres bahkan Polda Pak. Polda. Betul. Saya beli kendaraan dari Kalimantan, gitu ya Pak ya. Nah itu apa saja syarat-syaratnya supaya cepat bisa balik nama gitu Pak. Baik, Urus kalau Pak Didik bisa kali atau Pak Jaka ya. Baik. baik. Saya yang ngurus biar lebih cepat. Iya. Nggak ada nggak Pak gitu-gituan Pak? Saya minta tolong sama Bapak lah biar cepet Pak gitu. Nggak ada. Nggak ada ya Pak ya? Sama aja semua. Nggak ada ya? Sama semua. Oke, harus normal, tetap normal ya. Tetap pengurusan. normal. Nah gimana Pak? Apa syaratnya? Baik, untuk pemirsa dan pendengar Mega Suara, mohon izin menjelaskan. Kalau seandainya kendaraan di luar Sukabumi atau Jawa Barat, misalnya di Kalimantan, Kalimantan misalnya. si bapaknya kendaraannya ada di, Mhm. kita bisa cek fisik bantuan untuk prosesnya di Samsat terdekat atau sesuai dengan alamat KTP tersebut. Misalnya kalau di Polres Kota, Samsat Kota. Kalau di Samsat Kabupaten, wilayah Kabupaten, sesuai di KTP, sesuaikan Samsat Kabupaten. Kita tinggal datang ke Samsat dengan membawa yang itu tadi sesuai persyaratan BBN, KTP BPKB. tujuan, BPKB, STNK, kwitansi pembelian. Kemudian kendaraan bermotor roda 2 ataupun roda 4 wajib hadir. Setelah cek fisik bantuan, itu silakan teknisnya untuk wajib pajak atau masyarakat yang mau beli mobil langsung datang ke Samsat tujuannya untuk proses cabut berkas, Pak. Tinggal Tetap harus datang, ke sana ya Pak? harus ke sana. Harus Yang ke sana. nyabutin siapa Pak? Ya, pemilik lama, pemilik Sendiri. kedua. Yang baru. Pemilik yang baru. kedua. Yang baru, Betul. ya. Pemilik kedua. Memang resiko sih ya. Ya. Kita beli misalnya jauh-jauh dari Ya, resikonya ya. seperti itu. Kemudian setelah sudah diproses di sana, kalau sudah Bisa selesai, minta tolong nggak Pak? Kalau itu kan kalau cek fisik bisa ya. cek fisik Cek bantuan. fisik bisa. Cek fisik bantuan. Tapi kalau narik berkas bisa minta tolong sama orang sana nggak bisa? Tetap nggak bisa. Sebenarnya sih kalau dari kepolisian bisa-bisa aja kita tinggal dikoordinasikan. Tapi alangkah baiknya si wajib pajak tersebut yang datang langsung ke Samsat tersebut. Jadi biar tahu mekanismenya. Gitu, Pak. Supaya tidak ada Bayangin, Pak, itu kan Pak, mungkin- supaya tidak ada biaya tambahan gitu. Ya, biaya-biaya tambahan Makanya dan kita lain-lain. sarankan supaya sendiri gitu. Semuanya urus sendiri Ya, maksudnya Pak lebih Jaka. baiknya begitu. Terus untuk biaya mutasi ada PNBP juga Ada itu. PNBP juga. Kalau R2 motor 150, 150. R4 Mutasi maksudnya Iya. mutasi keluar. Mutasi cabut. cabut Kalau berkas untuk R4 250. 250. cabut berkas berapa Pak? 250. Beda-beda R2 dan R4-nya. R4 250 Iya. sama 150. 150. Betul. Oh itu biaya Cabut cabut berkas. berkasnya gitu ya. Betul. Nah, kalau Tapi di sendiri, catatan sendiri ya sendiri. Aha. Jangan lewat orang lain. Jangan lewat Kalau pecalu. pasti. Jangan. Pasti nih. Sama saya lah. Selesaikan. Ya. Habis Supaya- itu Saya deket sama Pak Jaka. Pak sama Ilham dibantu, Pak Pak Didik. Ilham. Tenang. Enggak loh, enggak ya, enggak bisa ya. Pokoknya urus sendiri itu ya Pak ya. Ya. iya. Pelayanan di sini Ya. transparan. Transparan. Apa Malah aja kita ya. kita juga melayani Yanduan juga. yanduan. Nomor handphone. Nomor ada, handphone Pak. kita Kalau ada cantumkan. rekan-rekan atau masyarakat yang merasa dirugikan,
wilayah kota. ada yang Aneh-aneh. aneh lah. Silakan laporan ke itu Pak. Kita oke. pasang untuk Aduan layanan. Aduan layanan. Pengaduan layanan. Baik ya, Samsat ada- kota maupun Samsat kabupaten. Kabupaten. Oke. Siap. Ini akan diurus oleh Pak Jaka dan Pak Didik segera Siap. apabila ada memang ada Betul. yang ngaco-ngaco gitu ya Pak Siap. ya. Iya, betul. Yang ngaco-ngaco. Dan kami Nah, tapi yang pastikan- jelas begini Pak. Siap. Apakah memang ada juga teman-teman di Sukabumi ini yang menerima tarik berkas akan dibawa kemana gitu Pak? Ada juga kasus-kasus Paling seperti kita- ini ya. Kayak tadi kan misalnya saya narik dari Kalimantan, kebalikannya ada. Sama ya, prosesnya juga sama. Ya paling kita koordinasi sama Samsat yang di sana gitu. Yang di sana. Nah, koordinasi gitu. Oh gitu. Bukan gini biasa lewat telepon bisa. Oh, Lewat. tapi bisa Pak ya? Bisa. Bisa ya. Maksudnya bisa dibantu, Bantu. artinya Bisa bisa dibantu. dibantu. Ya. Tapi tentu dengan jalur yang benar, Ya. itu Betul. aja. Pak masih ada Pak di sini? Apa Pak? Yang nyolek-nyolek belakang? Wow. Yakin? Yakin Pak? Yakin kan? Yakinnya dari mana? Apa yang bisa kita yakinkan kepada masyarakat? Ya kalau dari kami barangkali kalau bayar pajak itu kan tadi mudah kan ya, dimanapun bisa, online pun bisa. Betul. Dan juga sudah tertera semua di dalam Notis SKPD pajak. notisnya, udah kelihatan. Mau nyolek bagaimana lagi? Nggak bisa ya Pak ya? Iya. Oke. Kalau cuma sekedar colek boleh, tapi Boleh, kelihatan, kalau nyolek mah gitu. boleh. Cuman kalau minta layanan lebih, minta diduluin, nggak ada ya? Ya semua sama lah Pak. Sama. Sama ya? Ada nomor antrian Antrian kita. Pak. Itu ada Mekanisme tempat jadi antrian. kalau begitu masuk Pak, langsung dia antrian. Nanti dipanggil. Sesuai loketnya. Ya seperti pemirsa seperti yang Anda dengar, panggilan-panggilan terus ada di belakang kita. Nah, Jadi gitu. tidak usah khawatir bahwa layanan di sini adalah mendahulukan orang yang dekat. Nah, gitu. Enggak ya, nggak ada ya Pak ya, yang dekat dengan Kita petugas di utamakan sini. yang langsung datang dulu. Kita utamakan cepat-cepat. Yang datang malah justru itu ya. Ya. Pak kalau Utamakan aja. kalau kita punya kendaraannya banyak Pak, kayak misalnya angkutan umum, Biasanya atas nama nah PT. menguruskan itu gimana Pak? Ya atas nama perusahaan PT, gitu perusahaan. Pak. Iya. Sekali ngurus misalnya bebarengan gitu bisa sama aja bisa Pak. Iya bisa. Ikut daftar aja dulu. Satu orang tapi itu ya, satu orang dari bisa. pihak Oh, perusahaan satu orang, boleh. Iya. Karena Bisa, ada bisa. surat kuasa. Oh gitu. Oke. Jadi nggak perlu satu mobil satu supirnya yang datang itu nggak perlu. Kita juga buka layanan cek fisik gratis. Kita Apa langsung tuh, Pak? datangin ke tempat-tempatnya. Cek fisik, Oh cek fisik. cek fisik. Bisa ke itu Pak? Kalau Kita seandainya datangin. ya misalnya kendaraan angkutan umum yang Iya, kita Ada datangin. kita program namanya Samsat Goes to Factory. Goes to Factory. Atau yang sudah kita dengan PT Yakul. Betul. Apokari Kita cek ya. fisik Kabumi namanya. Gitu. Oh. Kita mau datang ke sana. Bukan Kita datang ke sini. sana. Berapa kendaraan sekali di ini Pak? Kadang 100 Biasanya kalau perusahaan itu tergantung banyak kendaraannya. 40 kendaraan gitu. Tronton misalkan ya. Iya, kita datangin. Pak, Saya- kalau seandainya dia platnya, kan ada aja yang perusahaan itu platnya plat B, Pak. Ya betul. Plat luar. Bukan ada banyak Pak. Nah, Tapi itu- yang kita layani kan yang potensinya ya yang ter-F yang kita. F. Aha. Sambil kita juga menghimbau ya. Segera. Segera barangkali yang punya letter B karena pajaknya akan itu ke DKI Jakarta sementara kita yang kebagian macet dan juga rusak jalan. Sekaligus menghimbau kita. Oh iya dong. Pak sekaligus dihimbau Pak ini untuk pemirsa dan juga pendengar nih Pak. Betul. Kalau memang tidak ada hak ya Pak ya. Samsat itu apa kepolisian bahkan Ya. gitu ya. Tidak ada hak untuk meminta Ya. seseorang pemilik kendaraan untuk merubah platnya, nggak ada kan? Barangkali kami mengetuk aja lah ya Ah, untuk yang iya. letter B itu kan barangkali rekan-rekan katakanlah berada aktivitas ekonomi di wilayah Sukabumi, Sukabumi. ya. Nah, iya Gitu, dong. Sukabumi sama-sama bantu kan Iya. pendapatannya untuk Kabupaten Sukabumi juga gitu kan. Karena harus itu. Ya, betul. Kalau dari sisi kecelakaan Pak Rulo itu nggak ada masalah ya Pak ya, ketika misalnya pemiliknya itu atau belum dibalik nama nih Pak, ternyata di alamatnya alamat sana gitu, tetap akan dibayarkan Pak. Tetap dibayarkan, cuman tadi kembali akan bukan terlambat ya, sedikit butuh effort lah usaha. Ya, kalau udah balik nama kan identifikasi awal data korban kecelakaan itu sudah ditemukan sama polisi di jalan. Ya betul. Iya. Kalau itunya kan sudah tadi. Nah tapi kalau seandainya dia memang udah ketahuan nih Pak, artinya saya pemilik, saya tinggal di sini di Cibadak.
tapi plat mobil saya masih B tadi, misalnya Siap. Jakarta bahkan mana Kalimantan dan lain sebagainya. Nah itu akan sulit nggak? Sebenarnya enggak juga gitu, tidak sulit. Cuman kembali lagi ya kami menghimbau jangan sia-siakan program ini aja. Gitu. Kalau memang sudah tinggalnya di daerah Sukabumi, kota maupun kabupaten gitu. Tapi platnya masih Jakarta, ngapain sih kita repot-repot ngurusnya lagi di Jakarta? Ini kan udah masuk wilayah kita. Ngapain? Ya tinggal Ya apalagi tinggal di program sini ini. ya. Iya, begitu. Dan juga mumpung sekarang ada program bebas BBNKB. Oke. 2 ya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, pemirsa, nanti kita lanjutkan kembali ruang tamu dengan teman-teman dari Samsat ya. Samsat itu singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Sesaat lagi. Juga Mania Mega Suara Sukabumi, kita masih di ruang tamu dan kita masih di ruang tamunya Samsat Cibadak atau Sukabumi 1 Cibadak. Dan kita masih bersama Kepala P3D Wilayah Sukabumi 1 Cibadak, Bapak Yadi Cahyadi. Kemudian Kepala Jasa Raja Perwakilan Sukabumi, Pak Rulo Ulih Toto Surbakti, dan Baur STNK Polres Sukabumi Aibda Didik, dan juga Polres Sukabumi Kota Aibtu Jakar. Pak, kalau kita lihat bahwa perolehan pajak Ya, itu dari tahun ke tahun itu kan ada targetnya. ya. Target untuk Cibadak berapa, Pak? Kalau untuk PKB sendiri, pajak bermotor itu kurang lebih 130 miliar. 135 miliar tahun ini ya. Tahun ini. Ini kan udah masuk November. November, itu kita Capai. sudah 87%. Kalau nggak Insya Allah. tercapai, Insya Allah kecapai. kalau nggak tercapai Kalau ada kecapai hukumannya tentu nggak? kita kredibilitas kita kurang baik lah. Berarti kan menunjukkan kinerja kurang bagus. Gitu. Aha. Oleh karena itu, Ya itulah makanya kan kita tuh betul. harus selalu mengimbau terus nih. Pajak itu sekali lagi bukan untuk bapak-bapak di sini, untuk saya, bukan untuk kita semuanya ya. Walaupun itu masuknya ke negara ya, Pak. betul. Masuknya ke negara semuanya. Nah, itu dimanfaatkan untuk pembangunan. Jadi tercapainya insya Allah tahun ini bisa tercapai 160 35 miliar untuk PKB. untuk PKB ya, Ya. 135 Dan sekitar 90 miliar untuk BBNKB ya. Ada kesulitan-kesulitan, Pak. Ya tentu hambatan itu ada ya. Misal, Misalkan tadi masih banyak masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban. Ya, padahal di sisi lain kita sudah menggulirkan berbagai kemudahan-kemudahan program ke masyarakat. ya Nah itu tentu tetap aja mau gitu kan. memanfaatkan. Sudah kita cuci gudang juga masih belum optimal pemanfaatannya. Ya. Nah barangkali dalam hal ini ya program pembebasan BBNKB 2 merupakan program lanjutan dari program pemutihan PKB yang bulan Juli Agustus kemarin ya. Barangkali saya menghimbau kepada pemirsa GSTV dan juga Mania Mega Suara Sukabumi ya untuk mengajak saudara, famili, hanetolan, kerabat, lingkungan masyarakat sekitar untuk segera memanfaatkan program ini sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun manfaat di program ini selain dirasakan sendiri juga ya tadi kemudahan-kemudahan dari secara ekonomi kita hitung-hitungan, kemudian dari aspek hukum juga lebih legal, pengurusan SPDK juga lebih mudah, terutama juga partisipasi untuk membangun masyarakat karena pajakmu untuk Jawa Barat dan Sukabumimu. Ya. Ya. Kalau dari teman-teman Jasara Harja, Iya, dari Jasara Harja sama Pak. Yang utama itu adalah segera bayar pajaknya. Di dalamnya ada SWDKLLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, agar tetap dapat mendapatkan perlindungan dasar kecelakaan lalu lintas jalan. Yang kedua, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, ya, jangan ugal-ugalan karena penyebab nomor 3 kematian di Indonesia adalah kecelakaan. Dan itu Kecelakaan jumlahnya lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, dan itu jumlahnya sudah melampaui jumlah korban Perang Dunia Kedua. Masya Allah. Nah itu jadi makanya saya bilang, dan saya juga menghimbau untuk seluruh pengguna saling menghormati pengguna jalan yang lain, gunakan etika dalam berkendara, ya. Dan itu banyak penyebabnya jadinya nanti, ya. Penyebabnya adalah akhirnya kalau yang korban-korban ini kan usia produktif, Pak. Ya, akhirnya banyak apa nih? Faktor kemiskinan meningkat.
sebagai tulang punggung keluarga meninggal dunia, Betul. akhirnya gimana? Ya. Gitu ya. Jadi tetap saya menghimbau bayar pajaknya agar ada SWDKLC-nya, dan yang kedua bisa terjamin jasara harja dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dipastikan bahwa pengurusan untuk klaim-klaim asuransi jasa raja itu sangat selama itu semuanya sudah terpenuhi, tidak susah ya Pak? Ya, tidak susah, dan yang dokumen dasarnya itu adalah laporan polisi. Segera lapor ke polisi, dan selanjutnya pihak jasa raja yang bertindak, gitu, yang akan jemput bola. Dan pastikan dimanapun juga ini, walaupun selama terdaftarnya di Cibadak 1 Sukabumi ini akan tetap dibayarkan ya Pak ya? Tetap dibayarkan. Diyakinkan itu. Jadi Anda tidak perlu khawatir selama Anda membayar pajaknya. Ya, tidak perlu khawatir. Ya, utamakanlah lunasi dulu kewajibannya. Ingat Pak, apa kata ada pepatah apa nih yang dibilang? Ya. Jangan bertanya apa yang sudah kamu berikan kepada negara. Betul. Tetapi jangan bertanya apa yang negara sudah berikan kepada kita, tapi coba apa yang sudah kita berikan kepada negara. Iya, Ya. gitu. Bayarlah pajak sebelum darahnya mengering. Salah. Sebelum keringatnya mengering. Dari pajakah, Pak? Dari kita sebagai anggota kepolisian menghimbau kepada masyarakat, mumpung program PPNKB 2 ini masih berlanjut sampai nanti tanggal 23 Desember, marilah segera apabila yang punya kendaraan belum atas nama yang punya, segeralah dibalik namakan. Karena nanti akan dipermudah setelah masyarakat datang ke kantor Samsat Cibadak. Kita melayani dengan cepat dan tidak ada pungutan-pungutan di luar PNBP. Gitu. Yang resmi gitu ya. Iya, yang resmi. Ya. Pak Didik. Baik, makasih. Yang tadi sudah dijelaskan Pak Kapus, Pak Kepala Jasa Raja maupun Pak Jaka itu sudah terinci dengan gamblang. Saya hanya menambahkan, ayo bagi masyarakat Kabupaten dan Kota Sukabumi yang belum registrasi ulang 5 tahun sekali, monggo dimanfaatkan program balik nama gratis atau BBM 2. Kemudian mohon izin kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi, saya membuka layanan aduan Pak. Apabila di Samsat Cibadak ini atau ada anggota kami khususnya Satlantas Polres Sukabumi di dalam pelayanan Samsat Cibadak kurang berkenan atau ada yang aneh-aneh di luar PNBP, silakan dihubungi nomor HP saya. Terlalu lama banget, langsung bel aja Pak. Lama banget ini, langsung aja bel. Kami membuka layanan aduan. Kita langsung turun. Di nomor HP pemirsa, Ya. nomor HP saya Aibda Didik Darmadi, Bawores TNK Kabupaten Sukabumi 0813 80 20 4726. Tuh, sangat mudah. Ya, jadi Silakan. Sudah sampaikan tertera situ Pak, di informasi. di informasi ya. informasi. Silakan langsung, intinya bahwa kita semua menyarankan Anda untuk mengurus sendiri. Sendiri, Sendiri. tanpa ada tanda kutip calo-calo. Calo, Pastikan di betul. Samsat Cibadak tidak ada calo. Di depan pintu masuk maupun di dalam pelayanan di tempat parkir kita buat banner. Ya. Tidak ada calo yang di sini. Ya. Kalaupun masyarakat menemukan, silakan lapor ke kami. Ya. Dan kalau keuntungan yang ngurus sendiri adalah Sesuai dengan- itu sesuai dengan aturan PNBP. Lebih murah, lebih murah. yang berlaku, Iya. gitu kan. Nah, jangan juga karena misalnya nanti menyalahkan pihak Samsat nih, Betul. katanya, jadi kok mahal ini masih ada pungutan Iya. ini dan lain sebagainya. Anda ngurus sama siapa? Oh, sama Nah, itu tetangga dia. saya Pak. Nah itu. Ya kan? Ya. Ya Anda bayarlah tetangga Anda sendiri gitu kan. Betul. Biaya lebih itu ya, Ya. Pak ya. Dan satu hal ini Pak Kapus nih yang sangat penting, himbauan mungkin untuk ya entah itu pengusaha dan warga Pak, terutama warga Sukabumi yang masih memiliki kendaraan udah menetap di sini tapi plat nomornya masih Oh, daerah luar. Nah, Baik, barangkali himbauan ya Himbauan untuk ini masyarakat penting Kabupaten ini. Sukabumi yang berdomisili Mhm. di wilayah Kabupaten Sukabumi, terutama yang punya KTP-nya. Ya. Lebih jelas lagi kan? Ya, betul. Nah, itu juga merupakan satu sumbangsih terhadap kemajuan masyarakat atau daerah Sukabumi, yang antara lain segera membaliknamakan kendaraan bermotor dari luar kota Sukabumi atau terutama B ya, terutama yang Jakarta Ya, masih banyak betul. tuh, segera dibaliknamakan ke
Kabupaten Sukabumi, baik yang Cibadak maupun Pelabuhan Ratu ya. Nah itu dengan demikian nanti untuk pajaknya sendiri menjadi pemasukan baik provinsi dan juga Kabupaten Sukabumi, ya kan, yang digunakan untuk pembangunan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Nah, itu merupakan partisipasi nyata dari masyarakat di wilayah Kabupaten Sukabumi. Ya, seperti kata Pak Rulo juga, jangan tanya apa sih yang negara kasih sama kita. Betul. Dan jangan lupa semuanya. Program bebas PPNKB 2 itu berlaku sampai 1 November sampai dengan 23 Desember 2022. Ya. Sepertinya agak lumayan 2 bulan, tapi tadi dibahas kan proses cabut berkas di saja itu lumayan bisa lama. Terutama yang antar polda itu agak lama. Makanya segera diproses dari sekarang, masih ada waktu, dan masuk ke Samsat Cibadak ya itu udah lengkap ya. Terakhir diterima 23. Asalkan lengkap ya Pak Baur. Kalau lengkap 1 hari selesai kita. Langsung Program, program dimanfaatkan berarti. Oke. Ya. Itu sampai tanggal 23 Desember. 23 Desember. Betul. Nah, jadi masih ada kesempatan bagi Anda pemirsa dan Mania Mega Suara untuk memanfaatkan program ini. Tahun depan insya Allah pasti ada sih program-program lagi. Belum tahu Pak. Kalau sudah kita normal ekonomi, karena ini merupakan special edition, limited edition. Tidak sembarangan mudah begitu aja. Itu kan hanya dari pimpinan daerah, Pak Gubernur, Pak Bupati ya gitu ya. Iya. Jadi manfaatkan kesempatan ini. Baik, terima kasih Pak Yadi. Sama-sama. Kemudian Pak Rulo, kemudian Pak Jaka dan juga Pak Didik, terima kasih. Dan pemirsa, seperti di kesimpulannya dari pembicaraan kita untuk hari ini adalah bahwa pajak itu dari kita untuk kita. Sekali lagi, pastikan itu. Pajak itu dari kita untuk kita. Jangan Anda berpikir bahwa pajak itu masuk ke negara terus tidak tahu kemana arahnya gitu ya. Yang jelas untuk pembangunan, apa yang Anda rasakan di jalan pun sekalipun, itu adalah hasil dari pajak yang kita bayarkan. Baik itu pajak kendaraan bermotor dan pajak lainnya. Demikian perbincangan kita dalam ruang tamu di Samsat Cibadak kali ini. Sampai berjumpa pada episode ruang tamu berikutnya. Salam MNS TV. Ya, terima kasih.